Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Aula Ahmad Arif Sunanda. Hari ini akan mempresentasikan proyek UAS ya, proyek UAS Matematika Diskrit dengan judul penentuan kelayakan siswa mengikuti praktek kerja lapangan atau PKL di SMK menggunakan pendekatan aljabar boolean. Nah, nanti proyeknya itu topiknya menggunakan aljabar boolean. Kita akan gunakan aljabar boolean ini untuk menentukan kelayakan siswa dalam mengikuti kegiatan praktek kerja lapangan. Proyek ini bertujuan untuk menerapkan aljabar boolean yang sifatnya matematis dan logis untuk diterapkan secara nyata sehingga dapat membantu dalam mengambil keputusan kelayakan siswa mengikuti PKL. PKL sendiri merupakan program wajib yang harus diikuti oleh siswa ya untuk menyelesaikan studinya di SMK, sehingga siswa itu dapat memperoleh pengalaman kerja langsung di industri. Namun idealnya siswa yang sudah bisa atau boleh mengikuti PKL itu harus siap secara akademik, kedisiplinan maupun administrasi. Tetapi pada SMK tempat studi kasus ini dilaksanakan belum ada sistem untuk menentukan kelayakan siswa yang objektif. Seluruh siswa diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan PKL tanpa ada penyaringan yang jelas. Nah, kondisi ini menyebabkan banyak permasalahan di mana siswa sering bolos atau dia minta pindah-pindah tempat PKL. Bahkan ada siswa yang tidak bisa mengikuti instruksi dari pembimbing di dunia industrinya. Belum lagi muncul tunggakan SPP karena waktu PKL di SMK ini untuk tahun ini atau kurikulum yang terbaru ini itu waktunya agak panjang, 6 bulan, sekitar 6 bulanan. Permasalahan tersebut tidak hanya bermasalah untuk siswa, tapi juga kepada guru pembimbing dan bahkan ke sekolah, menyebabkan citra sekolah itu menjadi buruk di dunia industri. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pendekatan yang objektif, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menilai kelayakan siswa mengikuti PKL. Pendekatan tersebut dalam proyek ini dilakukan dengan menggunakan aljabar boolean karena keputusan yang dihasilkan hanya berupa dua ya, yaitu layak atau tidak layak. Berdasarkan permasalahan tersebut, penentuan kelayakan siswa mengikuti PKL dimodelkan dalam sebuah masalah logika biner, yaitu selanjutnya dianalisis dengan konsep aljabar boolean. Nah, langkah pertamanya dalam permasalahan ini kita harus mendefinisikan dulu variabel booleannya. Setiap kriteria kelayakan dinyatakan oleh variabel yang memiliki dua nilai, yaitu 1 jika memenuhi persyaratan atau 0 jika tidak memenuhi persyaratan. Variabel yang digunakan adalah P bernilai 1 jika siswa memiliki nilai mata pelajaran produktif di atas KKM. Lalu Q bernilai 1 apabila siswa memiliki kehadiran di atas 90%. Lalu R bernilai 1 jika siswa tidak memiliki tunggakan SPP. Lalu S bernilai 1 apabila siswa tidak memiliki rekaman atau catatan pelanggaran tata tertib. Nah, teman-teman, mungkin untuk biar mudah ya kita memahaminya, jadi kita akan coba pindah ke PowerPoint-nya aja, ke materi presentasinya aja ya. Nah, di sini kita lihat ini karena seluruh variabel hanya bernilai 0 atau 1 ya, dan menggunakan operasi logika dasar, maka pemodelan ini memenuhi postulat Huntington, sehingga sah kalau dianalisis menggunakan aljabar boolean. Selanjutnya, setelah variabelnya ini didefinisikan, langkah berikutnya adalah bentuk fungsi boolean kelayakan siswa PKL. Jadi kita bentuk fungsinya. Ini karena seluruh kriterianya ini kan bersifat wajib semua ya, jadi harus memenuhi semua kriterianya yang ada di sini, maka digunakan operasi konjungsi atau AND. Dan fungsi kelayakannya dinyatakan seperti ini ya. L sama dengan P dan Q dan R dan S.
Nah, artinya apa? Artinya siswa hanya dinyatakan layak PKL jika seluruh kriterianya terpenuhi. Kalau ada satu saja yang nggak kepenuhi ya menjadi tidak layak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, fungsi tersebut kemudian disusun berdasarkan beberapa hukum aljabar boolean ya. Dia nggak hanya tiba-tiba jadi fungsi seperti itu, tapi ada hukum-hukum aljabar boolean yang kita gunakan sehingga bisa terjadi fungsi tersebut. Yang pertama itu kita pakai hukum dominasi di sini yang menyatakan bahwa jika satu variabelnya ini bernilai 0, maka hasil keseluruhan bernilai 0. Hal ini sesuai dengan kondisi PKL karena satu syarat yang tidak terpenuhi kan langsung membuat siswa tidak layak. Kedua, hukum identitas yang menunjukkan bahwa jika seluruh variabelnya ini bernilai 1, maka hasil akhir tetap 1. Terus selain itu juga kita pakai hukum komutatif ya, hukum komutatif dan asosiatif. Ini menjelaskan bahwa urutan dan pengelompokan variabelnya itu tidak mempengaruhi hasil keputusan. Nah, dengan demikian fungsi L sama dengan P dan Q dan R ini konsisten ya secara logika dan sah secara matematis. Nah, kita kemudian gunakan tabel kebenaran ini untuk membuktikan perilaku fungsi boolean tersebut. Ini digunakan tabel kebenaran ini ya sesuai ini ya, dari tabel kebenaran kan sudah bisa dilihat bahwa nilai L ini bernilai 1 hanya muncul ketika P, Q, R, dan S-nya itu semuanya bernilai 1. Nah, jika salah satu saja itu bernilai 0, maka hasil keputusan lainnya itu juga menjadi L sama dengan 0. Yang berarti siswa jadi tidak layak PKL. Nah, tabel kebenaran ini berfungsi sebagai bukti formal ya. Kalau keputusan kelayakan mengikuti aturan logika matematika itu bukan berdasarkan penilaian subjektif, tapi penilaian yang objektif. Oke, nah selanjutnya hasil akhir ya. Hasil akhirnya ini berdasarkan pemodelan penggunaan aljabar boolean ini diperoleh sistem penentuan kelayakan siswa PKL yang objektif, konsisten, dan terukur. Nah, pendekatan ini membantu sekolah dalam menyaring siswa yang benar-benar siap mengikuti PKL, mengurangi permasalahan selama pelaksanaan PKL, serta menjaga citra sekolah di mata mitra industri. Nah, secara teoritis, studi kasus ini membuktikan bahwa aljabar boolean ini dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengambil keputusan dalam permasalahan nyata di bidang pendidikan. Nah, terakhir kesimpulannya, penentuan kelayakan siswa PKL yang dimodelkan menggunakan aljabar boolean karena keputusan yang dihasilkan bersifat biner. Jadi karena biner ya keputusannya, makanya kita pakai aljabar boolean. Dengan mempresentasikan setiap kriteria sebagai variabel boolean dan menggabungkannya ya menggunakan operasi konjungsi. Nah, diperolehlah fungsi seperti tadi L sama dengan P dan Q dan R dan S. Nah, analisis menggunakan tabel kebenaran ini juga menunjukkan bahwa siswa hanya dinyatakan layak PKL apabila kriterianya itu semua terpenuhi. Nah, pendekatan ini menghasilkan keputusan yang objektif, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Tentu saja masih banyak kurang dan lebihnya. Kami sampaikan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.